Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera, salam rahayu buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua kabarnya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi kenikmatan, masih diberi kekuatan iman dan juga Islam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sedulur Kirakso Channel, kita masih bisa bertemu kembali. Tentunya setelah sekian lama di tahun 2024, tiba saatnya kita di penghujung tahun. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2025 sedulur. Ada apakah di tahun 2025 yang menurut etnis Cina yaitu tahun ular kayu? Ada apakah di tahun ular kayu di tahun 2025 ini yang nanti sebentar lagi kita akan masuki? Apakah keadaan Indonesia lebih baik ataukah bagaimana? Nanti Bunda Ana akan memberikan penjelasan sesuai dengan penglihatan Bunda Ana mengenai tahun 2025 sedulur. Tapi sebelum lebih lanjut, seperti biasa kami mohon dukungan dari sedulur Kirakso Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share, biar channel kami lebih berkembang lagi dan kami lebih semangat lagi dalam menguak, mengeksplor sejarah ataupun misteri dari petilasan, makbaroh, makam keramat, ataupun tempat-tempat keramat lainnya yang masih menjadi misteri di lingkungan sewilayah 3 Cirebon, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu. Dan juga tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sedulur Kirakso Channel yang sudah setia menyaksikan tayangan-tayangan kami, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, ataupun yang sudah nge-share. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal baik Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Jazakumullah khairul jaza. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya sedulur, kita ngobrol-ngobrol sama Bunda Ana mengenai tahun 2025. Ada apa di tahun 2025 Bunda? Ya. Sebentar lagi kan kita akan memasuki tahun 2025 yang konon katanya menurut orang Cina itu tahun 2025 itu tahun ular kayu. Ya. Nah, ada apa ya Bunda menurut Bunda di tahun 2025? Karena ya semoga saja harapan kami, harapan kita semua ya sedulur Kirakso, di tahun 2025 ini keadaan kita bisa lebih baik lagi, harapan ataupun keinginan yang tadinya belum tercapai bisa tercapai. Itu kan keinginan kita ya sedulur. Bangga Bunda, ada apa sih di tahun 2025 ataupun di tahun ular kayu menurut Bunda? Ya, terima kasih waktunya. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata dalam hal menerangkan atau juga dalam hal menjelaskan. Karena bagaimanapun juga di luaran sana banyak sekali perbedaan, bermacam-macam versi. Jadi ini kan versi saya ya. Ada apakah di tahun 2025 yang akan datang, yang sebentar lagi kita akan menyelesaikan tahun 2024 dan ini sudah memasuki bulan menit akhir, menit akhir di bulan Desember, bukan menit, beberapa hari lagi gitu ya. Yang saya lihat mungkin di tahun 2025 itu banyak sekali apa sih namanya, banyak sekali
bencana yang akan datang. Masih banyak bencana, Bunda. Masih banyak sekali. Bencana apakah? Ya mungkin seluruh dari penjuru Indonesia, mungkin juga dunia akan kena dampaknya juga dengan alam. Karena banyak sekali alam yang mungkin mengingatkan pada kita manusia. Mungkin banyak sekali yang harus diperbaiki. Jadi bencana apakah? Itu berbagai macam bencana. Ada bencana banjir, ada bencana longsor, ada bencana banjir bandang. Bahkan laut pun ada yang sebagian kena tsunami. Tsunami yang sangat besar. Gempa juga ada. Termasuk gunung meletus, Bunda. Termasuk gunung meletus ada di wilayah luar Pulau Jawa dan wilayah Jawa. Ya kan di tahun 2024 ini kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kita pun kena dampaknya di tahun 2024. Nah, semoga saja di tahun 2025 ataupun tahun ular kayu bisa lebih baik ya, Bunda. Tadi kan Bunda Ana menyinggung masalah bencana banjir masih ada, gunung meletus ataupun longsor masih ada ya. Nah, kita ke global, ke dunia, Bunda. Karena ini kan banyak yang memprediksi katanya ada perang dunia ketiga. Nah, apakah menurut Bunda di tahun depan perang dunia ini terjadi atau gimana? Apa tidak? Yang saya lihat tidak ya. Cuma perang biasa, perang. Mungkin ya perang biasa, tapi sampai mengakibatkan adanya perang ketiga sepertinya tidak. Karena tahun depan itu kayaknya yang masih banyak itu bencana. Bencana. Belum kalau sampai menuju ke perang dunia ketiga sepertinya tidak. Tidak. Ya. Cuma terjadi perang mah ada perang, cuma tidak sampai ke perang dunia ketiga. Perang antar suku, perang antar wilayah namanya juga kita apa sih berbeda pendapat. Jadi ada saja yang mengakibatkan ada sebuah konflik pertempuran. Tahun 2025 tahun depan. Nah, tadi ya menurut sumber yang sudah beredar di YouTube ataupun di medsos lainnya, Bunda, bahwa konon katanya akan terjadi tsunami, khususnya di bagian selatan Pulau Jawa. Nah, menurut Bunda sendiri, bagaimana presentase mengenai kabar seperti itu, Bunda? Yang saya lihat tsunami itu memang masih ada. Khususnya di wilayah Pulau Jawa, wilayah Selat Sunda juga ada, bahkan di wilayah luar Pulau Jawa pun ada. Tsunami itu masih ada, dan bahkan tingkatan airnya itu yang seperti banjir juga masih sangat besar. Bahkan luapan banjir itu makin tinggi airnya. Debit airnya makin tinggi. Berarti tsunami masih ada ini ya? Masih ada tsunami. Tsunami itu masih ada di wilayah Selat Sunda juga ada. Di imbasnya wilayah Jawa juga ada. Di luar Pulau Jawa pun ada. Masih ada. Khususnya di wilayah yang dekat dengan pesisir pantai. Hati-hati yang berada di pesisir pantai. Tsunami masih mengintai. Yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi ya, khususnya buat kita semua lah. Nah, Bunda tadi mengenai tsunami ya. Nah, banjir khususnya di wilayah Indonesia ini banjir kan pasti ada ya, Bunda ya? Pasti ada banjir. Nah,
itu kan global secara umum di wilayah Indonesia akan adanya bencana banjir. Ada. Nah, kalau di Indramayu sendiri, Bunda, apakah di Kabupaten Indramayu, karena kita kan berdomisili di Indramayu, Iya. Bagaimana di Indramayu mengenai banjir ini? Apakah banjir ada tapi tidak besar ataukah gimana menurut Bunda? Kalau di wilayah Indramayu itu ada, banjir itu ada, tapi tidak keseluruhan Indramayu itu banjir ya. Hanya beberapa di wilayah Indramayu itu banjir karena memang ini dampak dari sebuah, sekarang kan lagi banyak perbaikan. Perbaikan saluran. Iya, banyak sungai. sekali perbaikan saluran air, saluran sungai, jalan. Jadi debit hujan tinggi kan menyebabkan adanya banjir yang memang air itu tidak bisa mengalir. Memang di wilayah Indramayu itu masih ada banjir, tapi tidak semuanya, hanya beberapa, tapi debit airnya pun tidak terlalu tinggi, hanya berapa senti atau 10 senti seperti itu, nggak begitu tinggi. Tapi kalau di wilayah luar Pulau Jawa, mungkin debit airnya itu sangat tinggi sekali. Tapi kalau di wilayah Jawa, walaupun khususnya Indramayu ada banjir, tapi debit airnya tidak begitu tinggi. Nah, sekarang kan kayak di pantai-pantai kan, khususnya di wilayah pantai utara, kayak di Cakung, di Jakarta ya, ataupun di Indramayu sendiri kan terjadi rob. Apakah itu tanda-tanda akan adanya gelombang air pasang ataupun tsunami ataupun gimana? Kalau untuk apakah itu tanda-tanda atau gelombang, bisa jadi. Kenapa? Sekarang struktur air itu dengan daratan itu semakin mendekat ya. Jadi tidak begitu jauh. Ibarat kata hanya beberapa meter itu sudah mendekati laut. Apakah itu mendekati? Kalau saya pribadi mengatakan bisa jadi itu sebuah tanda, tapi apakah akan terjadinya tsunami? Sepertinya masih belum, karena cuma ya banjir perubahan cuaca, karena memang di laut kan ombaknya sedang tinggi ya. Ini khususnya di wilayah Pantura ya. Tapi kalau masuknya ke daerah kayak Serang, kayak itu udah, apakah itu termasuk Pantura? Ya kan pesisir pantai utara. Kalau ini aku mengatakan khusus di Indramayu ya, yang tadi mengatakan struktur air itu dengan dekat dengan daratan memang dekat, tapi apakah akan terjadinya tsunami? Yang saya lihat sih belum ya. Tapi kalau wilayah sana, pantai utara ke sana, ada sebagian yang menyebabkan adanya tsunami. Ada beberapa, mungkin 1 apa 2 apa 3 lah ada, tapi tidak begitu tinggi. Memang ada, tapi wilayah sana. Kalau di Indramayu hanya sekedar perubahan cuaca. Ya, mungkin karena terkena imbasnya saja. Betul. Ya, sehingga menyebabkan banjir rob. Betul. Nah, banjir. Iya. Gunung meletus, Bun. Kalau gunung meletus ya. Karena kan sekarang kan sudah banyak informasi mengenai erupsi gunung, entah Dieng, entah Gunung Galunggung. Nah, bagaimana menurut kalau masalah gunung meletus adanya di wilayah Jawa ya. Wilayah Jawa itu memang ada beberapa gunung meletus khususnya di wilayah Jawa dan wilayah luar Pulau Jawa. Tapi kalau di wilayah Sunda sepertinya tidak. Tapi paling kalau di wilayah Sunda hanya yang saya lihat seperti banjir bandang, longsor, ya. Terus sama banjir biasa kayak gitu. Kalau di wilayah Sunda ada. Dan wilayah sana itu ada tsunami juga ya. Kalau wilayah Sunda yang saya lihat cuma banjir bandang, longsor, sama banjir biasa, sama gempa kayak gitu kalau di wilayah Sunda. Kalau di wilayah Jawa
gempa ada, gunung meletus pun ada beberapa gunung yang memang terjadi erupsi ya. Memang akan terjadi, ada salah satu gunung yang terbesar itu meletus, ada khususnya di wilayah Jawa kayak gitu. Berarti di wilayah Pulau Jawa ada di akan wilayah terjadi gempa. di luar Pulau Jawa pun ada terjadinya gempa, gunung meletus, banjir bandang, longsor, itu ada di luar Pulau Jawa pun ada. Di wilayah Jawa pun ada beberapa gunung yang meletus, dan ada juga gunung yang sudah mulai aktif, ada gempa juga, ada longsor juga. Tapi kalau di wilayah khususnya Indramayu yang saya lihat paling kena imbasnya kalau terjadi gempa, ikut kena imbasnya, ada terasa getarannya. Tapi kalau di sini, kalau di wilayah Indramayu sepertinya tidak ada, longsor pun tidak ada. Banjir ya, beberapa di desa ada yang terkena banjir juga ada. Terus kayak longsor sepertinya kalau di Indramayu itu tidak ada. Jika itu pun seandainya ada tsunami, itu yang mungkin yang dekat dengan pesisir pantai, itu pun bukan tsunami tapi memang terjadi adanya ombak yang tinggi, jadi terkena imbasnya. Jadi di Indramayu mah ada sih ada, tapi tidak terlalu membahayakan, betul. Nah, wabah penyakit menurut Bunda di tahun depan wabah penyakit itu makin meningkat ya, merajalela. Biasanya yang terkena itu dampak dari, biasanya yang terkena itu orang tua itu akan terdampak langsung. Tapi dengan secara tiba-tiba tanpa adanya gejala terdahulu. Jadi tiba-tiba langsung terjadi sesuatu, langsung sakit kayak gitu ada. Kalau buat anak kecil hanya wabah-wabah yang memang kebanyakan di musim penghujan itu seperti apa kayak gitu. Tapi kalau wabah buat orang tua itu banyak sekali wabah yang memang ya pangapunten jodoh mati rezeki sudah ada yang mengatur, tapi kebanyakan mengakibatkan itu kematian. Begitu. Berarti karena serangan wabah penyakit di tahun 2025, khususnya yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah tua, karena yang memang daya tahan tubuhnya memang sudah mengurangi. Jadi dominan ke orang tua lah intinya, sehingga banyak yang mengakibatkan kematian. Betul. Itu di Kabupaten Indramayu. Betul. Banyak sekali terjadi kematian, khususnya orang-orang yang sudah sepuh karena wabah penyakit serangan. Betul, bukan hanya di Indramayu, mungkin seluruh Indonesia pun ada wabah seperti itu. Kemungkinan besar ya, tapi tidak di Indramayu saja, tapi ada beberapa wilayah yang terkena. Bukan hanya wilayah Indramayu, ada beberapa, tapi kebanyakan terkenanya dampaknya itu ke orang yang sudah dewasa atau yang sudah sepuh. Itu wabah penyakit ya sebenarnya sih ngeri Bunda kalau mendengarkan ataupun melihat di konten-konten di YouTube. Sebenarnya ngeri sih, banyak berita seperti ini, tahun 2025 akan seperti ini. Jadi kita pun ikut menjelaskan, jangan sampai kita orang awam menjadi ketakutan berlebihan untuk memasuki di tahun 2025. Ya, ini kan hanya sebuah gambaran tentang kepastiannya, wallahu alam. Allah semuanya yang mengatur. Jikapun apa yang saya katakan itu terjadi, mungkin itu apa sih namanya, memang sedang ya memang mungkin ujian dari Allah yang memang kita harus dihadapi. Dan mungkin itu ya secara tidak langsung apa yang saya katakan itu sama gitu. Jadi apa yang saya katakan jangan terlalu dipercaya mentah-mentah, karena
saya hanya mengatakan sebuah gambaran di Indonesia itu akan terjadi apa. Yang saya lihat memang akan terjadi banyak sekali bencana yang banyak merugikan masyarakat. Tapi tidak semuanya. Ada beberapa wilayah pun yang memang tidak terkena dampaknya. Indramayu terkena dampaknya, tapi tidak begitu besar. Hanya beberapa wilayah, entah apa dampak kebanjiran atau apapun. Tapi kalau sampai ada longsor, ada apa sih namanya gunung mungkin tidak. Tapi mungkin kalau dampak dari luar Pulau Jawa kayak ada apa sih namanya gunung meletus, mungkin Indramayu pun kena dampak dari getaran gempa tersebut. Intinya jaga kesehatan kita, baik di tahun sekarang yang memang akan selesai, kita melewati tahun 2024, dan yang akan mendatang di tahun 2025. Jaga kesehatan, tetap hati-hati dan waspada. Apapun itu yang kita lakukan, pasti jika kita melakukan yang baik, imbasnya kita pun ikut baik. Apapun yang kita lakukan tidak baik, imbasnya pun kita terkena. Jadi mari jaga alam kita sebaik mungkin, jaga hutan kita, jaga gunung kita, jangan sampai kita disalahgunakan atau kita merusak. Kenapa? Karena dampaknya itu pada kita sendiri. Dampaknya pasti akan jatuh ke kita sendiri. Jadi ayo kita bareng-bareng menjaga alam kita sebaik mungkin, karena jika kita menjaga alam, alam pun akan menjaga kita. Nanti di tahun 2025, di tahun ular kayu seperti itu ya Bunda? Ya, banyak sekali cobaan, banyak sekali wabah penyakit. Tapi dalam hal pemerintahan yang saya lihat banyak sekali perubahan. Ya, banyak sekali perubahan di hal pemerintahan. Ya cukup Bunda. Nanti mengenai pemerintahan mah lain cerita. Ini kan kita membahas mengenai 2025. Cukup pemerintahan mah tadi sekilas saja tadi. Iya. Nah Bun, di tahun-tahun kemarin kan tsunami kan besar ya di Aceh tuh. Iya. Apakah di tahun ini, di tahun depan nih 2025, tsunami-nya seperti waktu di Aceh ataukah gimana? Yang jelas tsunami itu di tahun depan itu ada yang memang tingkatannya tinggi sekali dan tidak terlalu kecil. Ada yang sedang. Tapi yang saya lihat itu sepertinya ada yang tinggi sekali dan sedang juga ada, nggak begitu terlalu tinggi, ada kayak gitu. Cuman kayak apa sih namanya, ada orang mengatakan di situ mau ada tsunami, banyak sekali, banyak orang mengatakan di sini bakal terjadi tsunami di situ sih, tapi tidak terjadi, hanya beberapa tempat saja. Kalau khususnya di jalur penerbangan ataupun darat kayak kapal, ada pesawat terbang yang akan jatuh di wilayah Jawa, di laut, dan di wilayah Sunda juga ada pesawat yang akan jatuh. Yang itu pesawat penumpang itu. Ya betul, pesawat khususnya pesawat Indonesia nasional, bukan internasional, khususnya buat pesawat nasional. Pesawat namanya apa itu saya tidak bisa menjawab, tapi ada, pasti bakal terjadi kecelakaan. Yang saya lihat itu akan jatuh di wilayah Jawa, di laut juga ada, dan di wilayah Sunda juga ada. Nah, kayak di jalur kereta api, menurut Bunda bagaimana? Di jalur kereta aman api atau bagaimana? Yang saya lihat ada sebagian dari perjalanan luar kota ya, akan terjadinya kecelakaan yang memang roda dari kereta itu akan nyelip rel kereta, jadi akan roda tidak di tempatnya.
nyelip lah Slip. gitu ya, slip gitu. Jadi akan terjadi kecelakaan juga yang dekat sama jembatan, melewati jembatan gitu. Kayak di kapal laut, Bun. Kalau di kapal laut banyak sekali ada yang bakal tenggelam juga gitu, dan banyak sekali korban jiwa ya. Saya tidak mengatakan untuk menakut-nakuti saudara-saudara, tidak. Saya hanya mengatakan saya melihat gambaran kenapa di laut banyak sekali kok ada kecelakaan, karena secara logika memang keadaannya kan memang cuaca lagi tidak bagus. Dan kenapa kok ada pesawat yang terjadi kecelakaan? Itu tadi, cuaca lagi tidak bagus. Mungkin sebelum penerbangan take off, terus tiba-tiba pas di atas udara adanya cuaca yang tidak bagus, yang tidak tahu. Saya hanya melihat sebuah gambaran. Jadi jangan terlalu dipercaya mentah-mentah. Saya hanya melihat sebuah gambaran, entah itu terjadi atau tidak, wallahu alam. Saya sendiri pun wallahu alam. Semuanya kuasa Allah sendiri ya. Kuasa Allah sendiri. Jadi semuanya Allah yang mengatur. Jikapun terjadi ya mungkin kebetulan sama kayak gitu. Cukup, Bun? Cukup. Oh ya, seperti itu sedulur. Intinya kita berhati-hati saja. Perbanyak doa, perbaiki diri, dan juga jaga kesehatan. Apabila kita mengemudi kendaraan, kalau ngantuk ya istirahat, tidur dulu sebentar. Tapi jangan berhenti di lokasi yang sepi, karena akan menimbulkan kejahatan, sedulur. Tapi yang kira-kira aman lah, kita berhenti, istirahat, tidur di situ, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya para pengendara, entah itu motor, entah itu mobil. Dan juga jaga kesehatan. Banyak sekali wabah penyakit di tahun depan, sehingga kita harus menjaga kesehatan dengan cara yaitu makanan, minuman kayak pedas, asam-asam, terus es ya jangan di banyak-banyak lah. Kita makan, minum, tapi ya ala kadarnya saja, jangan terlalu over lah intinya, karena yaitu untuk mencegah penyakit. Ya kurang dan lebihnya seperti itu sedulur. Sekali lagi kami mohon jangan menelan mentah-mentah apa yang Bunda Ana jelaskan, tapi ini hanya sekedar gambaran. Masalah kebenaran ataupun tidaknya itu urusan hak prerogatif dari Allah sendiri, karena Allah yang maha segala-galanya. Kurang dan lebihnya seperti itu sedulur. Kita jumpa lagi di tayangan selanjutnya di tahun 2025. Kita bertemu kembali. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Natal, selamat tahun baru. Semoga di tahun 2025 kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi kenikmatan, masih diberi kekuatan iman dan juga Islam, dan juga lebih baik lagi kehidupan kita di tahun 2025. Amin ya rabbal alamin. Bye bye.